Video ini tuh cocok sekali untuk kita yang lagi belajar dan kebingungan menentukan komunikasi yang pas kepada customer. Jadi intinya adalah bocorannya video kie membahas bagaimana komunikasi kita kepada customer untuk menentukan suatu model. Ditonton yang ono, ora yang ono, karep-karepmu bodoh-bodoh. Selamat berjumpa lagi di Sulaiman Kursus Pangkas Rambut. Kita update lagi bersama Mas Febri. Sekarang kita masuk di evaluasi dan komunikasi kepada customer. Jadi kita sebagai tukang cukur sudah mengetahui fungsi dan tujuan setiap apapun yang kita lakukan, dari teknik, dari alat dan lain sebagainya. Lalu kita komunikasikan dengan customer dengan menyesuaikan keilmuan kita, dengan menyesuaikan pengetahuan dari customer. Jadi ada 3 pertanyaan dasar dan 2 pertanyaan inti. Jadi ada 3 jumlahnya, 1 pertanyaan dasar dan 2 pertanyaan inti. Yang pertama, kita sebagai tukang cukur menanyakan kepada customer, yaitu pertanyaan umum. Mau cukur apa boleh, atau cukur apa boleh, atau mau dipotong seperti apa boleh. Jadi kita gali atau kita analis permintaan customer secara umum. Jadi jangan memposisikan customer itu seperti tukang cukur. Artinya dia itu pengetahuannya nggak sedetail tukang cukur atau sedetail kita. Nah, jadi ini adalah pertanyaan umum. Bisa saja ketika customer menyebutkan salah satu nama model itu bukan nama aslinya. Contohnya customer itu ini contohnya dia menyebutkan Bruce. Nah, itu contoh dari pengetahuan si customer. Kita analis secara detailnya di keilmuan cukur, yaitu masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, kalau kita sudah dapat nama umumnya yang dimaksud oleh customer, kita jangan saklek potong Bruce sesuai pengetahuan kita, tapi kita tanyakan yang kedua, yaitu ada Pak, berapa ketinggian dari bagian samping. Kalau kita contohkan, tunjukkan dengan jari, posisikan jari kita itu di bagian samping, tingginya seberapa Pak, gitu kan. Nah, itu untuk membantu, itu sangat membantu untuk kita yang masih bingung, artinya mau nyukur tapi bingung nama yang disebutkan itu tidak ada di keilmuan atau tidak ada, atau kita belum pernah praktek. Kita tanyakan yang paling dasar itu adalah ketinggiannya dulu. Oh, berarti samping tingginya 3 jari, 2 jari, 4 jari atau yang sebagainya. Oke, kalau kita sudah dapat ketinggiannya, lalu kita tanyakan yang pertanyaan yang detail lagi, yaitu yang ketiga, seberapa tipisnya. Oke, bagian samping kita tanyakan seberapa Pak, tipisnya seberapa, atau Dek, tipisnya seberapa, atau Mas, tipisnya seberapa. Oke, di umum atau di kalangan umum, pengetahuan umum di customer itu sekitar ada 2 jenis ketipisan. Nah, yaitu ada sedang atau tipis, itu saja. Nah, tapi secara keilmuan kita ada banyak, sekitar ada 7 jenis ketipisan yang akan kita pelajari di sini. Nah, pertanyaan yang dasar itu ada 2 saja, nggak masalah, yaitu sedang sama tipis. Kalau seandainya customer minta sedang, berarti kita tetapkan bahwa bagian samping ketipisan yang kita akan bikin adalah sedang. Oke, kita sudah dapat seperti itu, gambaran dasar, gambaran umum. Ya, jadi di Sulaiman Kursus Pangkas Rambut itu diajarkan sangat detail seperti itu. Sampai nanti komunikasi pun juga kita ajarkan, cara-cara cepat pun juga kita ajarkan. Nggak cuma asal praktek, nggak cuma asal menerapkan praktek, enggak. Kita jadi sampai sedetail itu. Lanjut, setelah kita menentukan satu pertanyaan umum dan 2 pertanyaan detail, tipsnya adalah kita jangan saklek mengikuti customer atau mengikuti kita sendiri atau egois. Jadi kita sesuaikan komunikasi yang secara umum dan detail ini, kita kombinasikan di keadaan customer, namanya improvement atau perbaikan. Kalau seandainya customer minta bagian samping tipis, ternyata rambutnya kok sudah dalam keadaan serat seperti ini, atau rambutnya tipis dan seratnya saling berjauhan seperti ini, tidak padat, kita tuh tidak mungkin menerapkan langsung teknik cara mencukur tipis. Jadi kita sesuaikan. Jadi itu namanya kita demokrasi. Jadi kita mengikuti customer tapi tidak dikendalikan customer, kita mengikuti keilmuan tapi tidak sok tahu gitu. Itu sekilas untuk komunikasi menentukan
model cukuran. Oke, customer di sini kita membuat customer cukurannya permintaannya adalah brush tadi. Jadi customer yang sedang kita bikin permintaan dasarnya atau umumnya adalah brush. Oke, di sini kita masuk ke perbaikan atau improve. Jadi di belakang ini ternyata ada sedikit rambut berdiri. Nah, kita sebagai tukang cukur harus benar-benar bisa menganalis kebutuhan sesuai dari apa yang sedang kita alami. Kalau seumpama di sini masih jomplang atau belum rapi, kita sesuaikan. Apalagi customer di sini adalah sudah orang tua dan intinya pengennya rapi gitu. Kita sesuaikan. Oh, ternyata di sini ada efek jomplang karena ada beberapa pertemuan arus rambut customer yang bertabrakan. Nah, kita ambil keputusan menggunakan teknik clipper over comb atau intinya adalah memendekkan. Di sini kita membutuhkan pemendekan untuk menyambungkan bagian pola yang samping dengan bagian top. Jadi kita sambungkan. Oke. Sini, oke. Yuk, Mas, di sini, Mas. Ya, ini sedikit lagi. Yuk, ini nih. Jadi ini nyambung. Oke, dan inilah hasilnya dari 3 kombinasi pertanyaan dasar, 1 pertanyaan umum dan 2 pertanyaan detail. Terciptalah hasil cukuran yang sesuai di keilmuan kita dan keinginan customer. Tadi keinginan customer adalah dia membicarakan bahwa ingin pertanyaan umumnya adalah pertama dia pengen cukuran brush. Terus kita analis judul pertanyaan 2 dan 3 yang lebih detail antara tinggi dan tipis berapa, dan inilah hasilnya. Ditambah lagi improve yang harus disesuaikan dengan keadaan customer dan seperti ini. Oke. Ini praktikan ke berapa, Mas Sepri? 18 ya. 18 ya. Ini ke 18 kita sudah masuk sesi mengatur ketinggian, mengatur ketipisan untuk mendapatkan suatu model. Oke. Nanti dikombinasi ada styling atau penataan seperti ini, belah samping namanya side parts. Oke. Alhamdulillah wis rampung sampai akhir. Tapi jajal lah, tak survei anak sing nonton sampai akhir. Nek langka ya berarti video ini tidak bermanfaat. Aduh, melasine ya. Ya sudah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.